Ya. Kita mulai. Jadi Ah, langsung dimulai pertanyaan pertama nih. Apa sih latar belakang atau landasan berpikir pentingnya entrepreneurship bagi Indonesia saat ini? ya, nanti Mas Mirza bisa melengkapi dari yang lain ya, dari pengalaman Mas Mirza dulu. Saya melihat ini. Nah, ini ada cerita yang mungkin menjadi background yang penting. Kenapa Korea, negara yang hanya mungkin 1/20 dari Indonesia, bisa mencapai sesuatu yang luar biasa ya, secara cepat. Ini menarik ya. Tahun berapa Mas Mirza dulu ke Belanda, tahun berapa? 86 sampai 94. 86. Nah, saya menunjukkan yang kurva pertama, 60 sampai 85. Korea sama Indonesia itu sebenarnya 11-12, Pak. Ya, gambarnya kelihatan nggak ya kalau di layar ya? Nah, itu tahunnya dari sejak 60 sampai kira-kira 85. Ya, GDP kita itu sama, hampir sama, dan mungkin malah itu tahun 85 itu kita lebih tinggi dari Korea. Korea itu juga negara yang dulu agraris, tidak bisa tertib, nggak mau antri, ya, lalu lintasnya juga nggak bagus, sungainya juga kotor. Han River itu dulu kotor, Bapak Ibu. Tapi mereka bisa bertransformasi dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama ya. Kalau diukur itu rentangnya 30 tahun itu. Dari negara yang agraris yang rada terkebelakang gitu. Itu bisa menjadi negara G8. Ya. Nah, saya memberikan catatan beberapa vital statistics itu. Hasil dari transformasi Korea itu bisa kelihatan R&D expenditure. Itu Korea itu 4,55%. Kita 0,238. Kemudian ada researchers in R&D. Jadi ini jumlahnya per 1 juta orang. Indonesia itu 215, Korea itu 7.500, hampir 7.500 ya. Yang ketiga, ini mungkin yang kritikal ini, high technology export. Itu kita 0,63% dari GDP. Sedangkan Korea itu 13%. Jadi walaupun dulu GDP kita itu hampir sama, ya tahun 86 dan kemudian kembali tahun 2010 itu kita hampir sama, kira-kira 1 triliun sekian ya, 1 triliun US sekian. Tapi apa yang diekspor berbeda gitu ya. Jadi konten dari ini ekspornya ini berbeda. Korea mengekspor flat screen, Korea mengekspor cellphone, mengekspor PC, chips dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya jadikan background. Hanya yang paham, bangsa yang paham mengenai entrepreneurship, mengenai pentingnya nilai tambah, mengenai pentingnya inovasi, yang akan bisa bertransformasi seperti ini. Itu ya. Ini tesis saya, jadi menjawab pertanyaan Mas Mirza tadi, kenapa itu entrepreneurship penting? Ada beberapa yang menulis bahwa Pak ini terlalu entrepreneurialism gitu ya. Seolah-olah ada ism yang baru yang kalau saya sih enggak, karena saya membuktikan Amerika menjadi ekonomi nomor 1 karena itu. Datanya saya ada juga. Cuma saya kalau membandingkan Amerika dengan Indonesia barangkali ini agak terlalu jauh. Saya akan membandingkan dengan yang cukup kontras. Ya. Yang mana
dia secara market juga jauh lebih kecil dari Indonesia. And yet dia mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah ini kan menjadi dulu saya bertanya-tanya ya. Saya cukup lama di Korea itu 8 tahun. Di Amerika 10 tahun. Saya bertanya-tanya, yang mungkin juga ditanyakan sama Bapak Ibu sekalian di sini. Kenapa Indonesia tidak bisa makmur? Nah, saya tidak ingin memberikan suatu mimpi yang sifatnya terlalu tinggi, yang mana mungkin sebagian ada ya ditawarkan program-program quick to be millionaire atau getting rich quick in 6 months. Bukan. Ya. Saya share beberapa tulisan saya dan saya dididik oleh profesor-profesor saya di ITB dan di MIT, jalannya bukan itu. Ya. Jalannya adalah suatu kerja keras, suatu pendekatan yang sistematik, yang reproducible. Tadi Mas Mirza sudah mengenalkan sedikit bahwa kenapa nih entrepreneurship di MIT ini saya ambil sebagai contoh. Nanti saya jelaskan. Tapi ini saya berangkat dari kenapa entrepreneurship itu penting. Ya, yang saya ambil dari data di ini saya dalam pengalaman saya. Sebentar, ini slide saya rada stop di sini. Ya, ini ya, ini data lain yang bisa dibaca di situ. Jadi orang selama ini kebanyakan kalau memahami Korea ingatnya Daewoo, ingatnya Hyundai, ingatnya Hanwha gitu ya. Itu nggak salah gitu ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin tidak banyak orang yang aware bahwa backbone dari ekonomi Korea itu sebenarnya bukan chaebols, bukan konglomerat. Ya, backbone dari ekonomi Korea adalah small medium enterprise. Korea melandaskan ekonominya pada SME. Ya, jadi itu ya tahun 2019 ada laporan, ada report jumlah SME di Korea itu sebenarnya meliputi 99% perusahaan di Korea itu adalah SME. Artinya hampir semuanya SME. Gitu ya. Nah, ini kan kita kemudian bisa melihat sesuatu yang berbeda gitu. Oh, ternyata Korea begitu. Jadi 80% dari employment itu disediakan oleh SME. Dan SME bertanggung jawab atas 38% ekspornya Korea. Jadi bukan chaebol ya. Dan ini semua statistik ada di sini ya. Dan 59 SME menggunakan emerging technologies. Suatu yang advance. Nah, ini kita jadi belajar gitu Mas Mirza, bahwa memang penting ya mengajarkan entrepreneurship itu penting. Berangkat dulu dari kesadaran, oh ternyata begitu. Oh, that's the game. Ya kita harus menuju ke situ gitu kan. Kalau enggak ya kita selalu kan left behind kan. Nah, nanti saya sama Mas Mirza akan memberikan banyak contoh di mana dulu sudah pernah ada era di mana Indonesia itu kalau menurut saya ya di dunia universitas kita dan di dunia pemerintahan kita dulu pernah ada eranya di mana itu very entrepreneurial. Itu saya tulis itu di
tulisan saya terakhir saya sudah share di WA Group ya. Judulnya Profesor-Profesor yang Entrepreneurial. Itu. Bisa kebayang nggak, Bu? Ada profesor di universitas, ya, jualan pesawat terbang di negara adidaya. Meyakinkan senator-senator, ya, mengadu negara bagian supaya mereka bersaing. Di mana saya tempatkan produksinya? Itu adalah profesor dari ITB itu, Profesor Habibie itu. Ya, kebayang nggak itu entrepreneurialnya? Belum ada sekarang yang. Satu lagi Profesor Iskandar itu adalah yang meletakkan dasar-dasar satellite business di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara nomor 3 sesudah Amerika dan Kanada yang mempunyai konsep SKSD. Sistem komunikasi satelit domestik. Itu yang meletakkan dasar-dasarnya Profesor Iskandar. Beliau entrepreneur, very highly entrepreneurial. Nah, saya tidak bisa melihat satu-satu. Itu saya dulu banyak belajar dari profesor-profesor figur seperti itu yang saya serap dan saya kemudian afirmasi di Amerika. Ternyata Amerika menjadi nomor 1 dan mendominasi ekonomi dunia karena basisnya adalah entrepreneurship. Nah, nanti saya jelaskan apa definisi entrepreneurship yang mungkin tidak biasa ya. Ya artinya nanti saya punya definisi yang saya anggap lebih luas. Jawabannya mungkin itu Mas Mirza sementara ya. Kenapa entrepreneurship penting? Nanti saya sambung lagi. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya kita juga tahu Indonesia juga sebenarnya itu sebagian besar berputarnya roda ekonomi di UKM ya, UMKM. Begitu juga kenapa krisis 98 dulu kita bisa lebih survive karena memang UMKM menopang. Hanya yang harus kita pastikan sekarang ke depannya ini UMKM banyak masuk ke ranah-ranah yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi dari sekarang. Jadi bukan hanya produk-produk sederhana, tapi masuk ke yang ranahnya dengan nilai tambah tinggi, sehingga itu lebih bisa menopang ekonomi kita ke depan. Itu yang sudah saya tulis juga di FB kita ya. Pasca COVID ini nanti akan ada kesetimbangan baru. Sebenarnya ini kesempatan sangat ideal supaya kita bisa menata ulang komposisi ekonomi kita itu seperti apa ke depannya, ditopang oleh usaha-usaha seperti apa. Nah, ini salah satu tools yang mungkin bisa dipakai dan sifatnya generik. Sebenarnya bisa juga dipakai untuk teknologi rendah ya, tapi kegunaannya akan jauh lebih terasa kalau itu dipakai untuk penerapan jenis entrepreneurship tertentu yang nanti mungkin akan diceritakan. Gitu.